Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sinta Dewi dari kelompok 8. Saya ingin mempresentasikan makalah Al-Quran hadis, yaitu hadis mutawatir, ahad, dan kehujahannya. Hadis mutawatir. Setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Jika sejumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak sekali, rawi yang kedua tabi'in, ketiga tabi'in dan seterusnya sampai pada rawi yang mendewakan, membukakan dalam keadaan yang sama, seimbang atau bahkan lebih banyak jumlahnya, maka termasuk hadis mutawatir. Pada dasarnya, mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan, kontinu, tababu. Secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad. Mulai awal sahabat Nabi sebagai perawi tertua, common link, hingga akhir perawi penulis hadis. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa muhaddisin mengenai hadis mutawatir, maka dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keadaannya dari sistem periwayatannya, karena pada setiap generasi tabaqat sanadnya terdapat sejumlah perawi yang tidak mungkin di antara mereka berbuat dusta atau penyelewengan terhadap hadis yang diriwayatkan. Para ahli berbeda berpendapat mengenai jumlah minimal para perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir. Sebagian ulama menetapkan jumlah 20 perawi dan sebagian lagi menetapkan 40 perawi pada setiap generasi. Namun demikian, para ulama telah sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dapat meyakinkan penerimanya bahwa hadisnya adalah benar-benar datang dari sumbernya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut sebagai khotiyah al-wurud. 2. Ciri-ciri hadis mutawatir. Jumlah perawinya banyak, yang tidak mungkin berdusta. Jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan berdasarkan tanggapan panca indera. 3. Kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kethabitan kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Khathi wurud. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. 4. Pembagian hadis mutawatir. Ulama usul memberi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir lafdi dan mutawatir maknawi. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafdi adalah hadis yang diriwayatkan secara redaksional adalah mutawatir berdasarkan sanadnya. Sejak generasi awal sanad hingga akhir matan hadis yang diriwayatkan adalah sama, konsisten secara redaksional. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. 2. Ciri-ciri hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dan semua tingkatan Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Yang ketiga, kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan keadibatan, kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. 4. Pembagian hadis mutawatir. Ulama usul fikih membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan secara redaksional adalah mutawatir berdasarkan sanadnya. Sejak generasi awal, sanad hingga akhir matan hadis yang diriwayatkan adalah sama, konsisten secara redaksional. B.
Hadis ahad. Pengertian dan kedudukan hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk jamak dari ahad, ahada yang berarti tunggal, mufrad yang menunjukkan makna sedikit. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua atau tiga orang, atau bahkan oleh sejumlah orang tetapi tidak mencapai jumlah bilangan kemutawatiran, atau bahkan oleh selanjutnya masing-masing perawi menyampaikan hadis kepada seorang atau dua orang saja atau sejumlah perawi, tetapi dalam setiap tahapannya jumlah perawi tersebut tidak menjadikan hadisnya terkenal sebagaimana jenis lainnya. Yang kedua, klarifikasi hadis ahad. Berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan, maka hadis ahad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gulam Muhyudin akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Mailiyah Khairunnisa Bahir. B. Hadis aziz. Aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat, dan juga berarti jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua orang perawi, walaupun dua orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. C. Hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi, maksudnya penyendirian itu bisa jumlah personaliannya atau sendiri dalam sifat atau keadaan perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa ditinjau dari segi sedikit atau banyak perawi yang menjadi sumber berita, hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Saran. Pada penyusunan makalah ini, kami sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya, baik berupa bahasa maupun cara penyusunannya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna menciptakan penyusunan makalah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.